Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita akan membahas masih di lanjutan subbab kedua di bagian pertama, yaitu manipulasi menjurus ke transaksi bukan ke kesetiaan. Oke, kita langsung aja bacakan pembahasannya. Sederhana saja, jelas sebuah iklan TV. Cukup masukkan perhiasan emas Anda ke dalam amplop berbayar dan diasuransikan. Maka kami akan mengirim cek senilai harga emas Anda dalam waktu 2 hari. mygoldenenvelope.com adalah salah satu pemimpin di dalam industri ini, melayani jasa perantara yang membeli emas untuk didaur ulang dan dijual kembali ke pasar komoditas. Ketika Douglas Fairstein dan Michael Moran memulai perusahaannya, mereka ingin menjadi yang terbaik di dalam industrinya. Mereka ingin mengubah industri yang memiliki reputasi sebagai toko barang bekas di gang kecil menjadi toko menggeliat ala Tiffany. Mereka menanam modal untuk menyajikan pengalaman yang sempurna. Mereka berupaya membuat pengalaman layanan pelanggan yang ideal. Keduanya adalah wirausahawan sukses dan tahu pentingnya membangun merek dan pengalaman pelanggan yang kuat. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mencapai keseimbangan yang tepat dan memastikan bahwa fitur mereka tersampai dengan melalui iklan respons langsung di berbagai stasiun televisi kabel lokal dan nasional. Lebih baik daripada yang lain, kata mereka, dan mereka benar. Tetapi investasi mereka tidak berbuah seperti yang diharapkan. Beberapa bulan kemudian, Fairstein dan Moran mendapatkan penemuan yang penting. Hampir semua pelanggan mereka hanya satu kali berbisnis dengan mereka. Mereka memiliki bisnis transaksi, tetapi mereka berusaha menjadikannya lebih dari itu. Jadi, mereka berhenti berusaha membuat layanan mereka lebih baik dari yang lain. Dan hanya berusaha untuk sekedar baik, mengingat sebagian besar orang tidak akan menjadi pelanggan yang berulang. Maka pelanggan tidak akan melakukan perbandingan dengan penyedia jasa lainnya. Jadi, mereka hanya perlu menggerakkan keputusan pembelian dan memberi pengalaman yang cukup menyenangkan sehingga si pengguna jasa akan merekomendasikannya lagi kepada teman yang lain. Tidak perlu lebih dari itu. Begitu pemilik mygoldenenvelope.com. Sadar bahwa mereka tidak perlu berinvestasi untuk hal-hal yang membangun kesetiaan, jika sebenarnya mereka hanya ingin menggerakkan transaksi. Bisnis mereka pun menjadi jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan. Untuk transaksi yang terjadi rata-rata satu kali saja, taktik hadiah dan hukuman adalah cara terbaik untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan. Ketika polisi menawarkan hadiah, mereka tidak berusaha membangun relasi dengan saksi atau pelapor. Itu hanya satu transaksi tunggal. Ketika kita kehilangan anak kucing dan menawarkan hadiah untuk orang yang bisa mengembalikannya, kita tidak perlu memiliki relasi yang langgeng dengan orang yang mengembalikan kucing kita. Kita hanya menginginkan kucing kita kembali. Manipulasi adalah strategi yang sangat sah untuk menggerakkan transaksi atau untuk perilaku yang diperlukan satu kali saja, atau pada kejadian-kejadian yang langka. Hadiah yang digunakan oleh polisi dirancang untuk memberi imbalan kepada saksi guna menghadirkan bukti yang bisa menjurus ke penangkapan. Dan seperti setiap promosi, manipulasi akan ampuh jika imbalan dirasakan cukup tinggi untuk melunakkan risikonya.
Tetapi, dalam situasi di mana seorang atau organisasi menginginkan lebih dari satu transaksi, jika ada harapan untuk terbentuknya relasi yang setia dan langgeng, maka manipulasi tidak akan menolong. Misalnya, apakah seorang politis menginginkan suara atau kesetiaan dari kita? Mencermati cara pemilihan umum dilaksanakan di masa kini, sepertinya yang mereka inginkan hanyalah memenangkan pemilihan. Iklan yang menyerang dan merendahkan lawan, fokus yang hanya pada satu isu saja, dan mengandalkan perasaan takut atau hasrat yang diinginkan orang. Semua ini adalah petunjuk bahwa mereka hanya ingin memenangkan pemilihan. Semua strategi itu bisa memenangkan pemilihan umum, tetapi tidak menumbuhkan kesetiaan pada para pemilih. Industri mobil Amerika telah membayar harga yang sangat mahal dari sikap mengandalkan diri pada manipulasi untuk membangun bisnis, ketika yang perlu mereka tumbuhkan adalah kesetiaan. Walaupun manipulasi adalah strategi yang praktis, ketika zaman sedang bagus dan uang sedang berlimpah. Perubahan yang terjadi pada kondisi pasar bisa menjadikan strategi itu terlalu mahal. Ketika krisis minyak menghantam di tahun 2008, taktik promosi dan imbalan di industri mobil menjadi kehilangan dayanya. Hal yang sama terjadi di tahun 1970-an. Pada kasus-kasus ini, berapa lama manipulasi dapat menghasilkan manfaat jangka pendek dan bergantung pada beberapa lama ekonomi dapat mempertahankan strategi itu. Ini adalah landasan yang lemah untuk membangun bisnis. Suatu asumsi tentang pertumbuhan yang tak akan pernah berakhir. Meskipun pelanggan yang setia tidak akan terlalu tergoda oleh tawaran dan imbalan dari pihak lain. Di masa-masa yang baik, kemudahan bisnis akan mempersulit orang mengenali nilai dari kesetiaan pelanggan. Di saat sulitlah, kesetiaan pelanggan menjadi sangat penting. Manipulasi memang ampuh, tetapi juga mahal, sangat mahal. Ketika tidak ada uang untuk mendanai strategi manipulasi itu, ketiadaan pengikut yang setia akan sangat menyakitkan. Setelah peristiwa 11 September, ada pelanggan yang mengirim cek kepada Southwest Airlines untuk menunjukkan dukungan mereka. Di pucuk surat yang menyertai selembar cek senilai $1.000 tertulis, "Anda telah begitu baik padaku selama bertahun-tahun. Di saat yang sulit ini, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan ikut menolong Anda." Cek-cek yang diterima oleh Southwest Airlines jelas tidak cukup untuk mengganti kerugian perusahaan. Tetapi mereka adalah lambang dari perasaan pelanggan kepada mereka itu. Para pelanggan itu memiliki rasa kemitraan dengan Southwest Airlines. Perilaku setia dari pelanggan yang tidak mengirim uang nyaris tidak bisa diukur. Tetapi dampaknya sungguh tak ternilai dalam jangka panjang. Dan itu menolong Southwest mempertahankan posisinya sebagai maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah. Mengetahui bahwa kita memiliki pelanggan dan pegawai yang setia bukan saja akan mengurangi biaya, tetapi juga memberi kedamaian pikiran yang sangat besar. Seperti teman yang setia. Kita tahu bahwa pelanggan dan pegawai kita akan ada untuk kita di saat yang paling kita butuhkan. Perasaan bahwa kita bersama-sama dalam menghadapi masalah yang dirasakan oleh semua pelanggan dan perusahaan, pemilih dan orang yang dipilih, bos dan pegawai, itulah yang merumuskan para pemimpin yang hebat. Sebaliknya, mengandalkan manipulasi akan menciptakan stres besar bagi pembeli maupun menjual. Bagi pembeli,
akan semakin sulit mengetahui produk, jasa, merek, atau perusahaan mana yang terbaik. Saya berguru tentang beranak-pinaknya variasi pasta gigi dan bagaimana sulitnya memilih pasta gigi yang paling cocok. Tetapi pasta gigi itu hanya berlambang. Hampir semua keputusan yang harus kita buat setiap hari ini dilakukan seperti memilih pasta gigi. Memutuskan firma hukum mana yang akan kita gunakan, sekolah mana yang akan kita masuki, mobil mana yang akan kita beli, perusahaan mana yang akan kita lamar untuk bekerja, calon pemimpin mana yang akan kita pilih. Banyak sekali pilihan yang tersedia. Semua iklan, promosi, dan tekanan diberlakukan untuk mendorong kita ke salah satu arah. Masing-masing berusaha mendorong lebih keras untuk mendapatkan uang atau dukungan kita. Dan pada akhirnya menghasilkan satu hasil yang konsisten, stres. Begitu pula bagi perusahaan yang berkewajiban menolong kita untuk memutuskan. Kemampuan mereka untuk melakukan kewajiban ini semakin lama semakin menurun. Setiap hari, pesaing melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Terus-menerus memunculkan promosi baru, taktik gerilya, pemasaran yang baru, memasang ciri yang baru. Semua ini adalah pekerjaan yang hebat. Digabung dengan efek jangka panjang dari bertahun-tahun keputusan jangka pendek yang menggerogoti laba. Semua ini juga menaikkan tingkat stres di dalam organisasi. Ketika manipulasi menjadi norma, tidak ada pihak yang menang. Bukanlah kebetulan bahwa menjalankan bisnis dan menjadi bagian dari tenaga kerja di masa kini terasa lebih berat dan lebih penuh stres dibandingkan dulu. Peter Weibo di dalam bukunya American Mania, When More Is Not No, mengatakan bahwa banyak penyakit yang kita alami di masa kini tidaklah terlalu berkaitan dengan makanan buruk yang kita makan atau minyak terhidrogenasi perisai di dalam diet kita. Alih-alih demikian, kata Weibo, cara perusahaan Amerika bertumbuhlah yang sedang meningkatkan stres ke tingkat yang begitu tinggi sampai-sampai membuat diri kita sendiri sakit karenanya. Orang Amerika menderita tukak lambung, depresi, tekanan darah tinggi, kecemasan, dan kanker di tingkat yang telah memecahkan rekor. Menurut Weibo, semua janji tentang lebih telah membebani sirkuit hadiah di dalam otak secara berlebihan. Manfaat jangka pendek yang menggerakkan bisnis Amerika di masa kini sebenarnya menghancurkan kesehatan kita. Demikian pembahasan tentang manipulasi menjuru ke transaksi bukan ke kesetiaan. Sekedar mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum dukung channel ini, silahkan didukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga jika teman-teman memiliki rekomendasi buku untuk saya bacakan, maka tulis aja judul buku dan pengarangnya di kolom komen. Oke, demikian. Selamat mendengarkan dan terima kasih.